Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bagian dari kingdom plantae, yaitu adalah bagian besarnya, yaitu namanya adalah spermatopita. Sperma artinya biji, pita atau piton itu artinya adalah tumbuhan. Yaitu adalah tumbuhan yang dia berbiji. Nah, selanjutnya kemudian berbiji ini ada dua kan. Ada yang dia berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, sedangkan tumbuhan yang tidak berbiji juga ada dua, yaitu lumut dan paku. Nah, yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini itu adalah terkait dengan yang berbiji terbuka. Nah, yang standar kompetensi, memahami prinsip pengelompokan makhluk hidup yang terkait dengan plantae. Nah, ini ciri spermatopita secara umum. Yang pertama, karena dia merupakan spermatopita, tentunya dia memiliki ciri utama yaitu memiliki organ namanya adalah biji sebagai alat reproduksi secara aseksual. Nah, selain itu juga merupakan ciri dari spermatopita ini, dia juga memiliki bunga ataupun strobilus. Nah, mirip seperti pada pada paku ya, dia juga punya strobilus. Nah, bedanya strobilus kalau pada spermatopita ini dia tidak menghasilkan spora. Yang dihasilkan adalah gamet justru. Itu bedanya. Nanti akan kita pelajari. Nah, ini gambar yang kiri ini merupakan bunga atau strobilus, kita sebutnya sebagai strobilus karena kalau pada gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka itu belum bisa disebut sebagai bunga, kecuali kalau pada melinjo itu sudah bisa disebut sebagai bunga. Nah, yang kanan ini baru yang kemudian kita kenal secara umum ya sebagai bunga yang sebenarnya itu. Nah, kenapa kok ini disebut sebagai berbiji terbuka, yang ini kok bisa tertutup? Yaitu adalah karena bakal bijinya ini tuh. Bakal bijinya ini itu ditutupi oleh yang namanya daun buah kalau pada yang berbiji tertutup ini kan. Nah, sedangkan yang berbiji terbuka ini langsung terbuka begitu aja. Nah, jadi bakal bijinya ini langsung terbuka gitu aja, tidak ada penutupnya sama sekali. Nah, sedangkan kalau pada yang berbiji tertutup ini atau angiosperme, dia ditutupi oleh daun buah yang kemudian ini akan menjadi kulit buah nantinya kalau ketika sudah berkembang menjadi buah. Nah, sehingga penyerbukannya dia harus melalui lehernya yang cukup panjang ini. Tertutup. Ini adalah gambar ovum dari pinus yang merupakan gimnosperme. Megasporangiumnya yang besar ini dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut sebagai integumen. Ini integumen. Hanya saja dia terbuka bentuknya. Nah, spermatopita secara garis besar ini ada dua, yaitu gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme yang merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan yang berbiji terbuka ini kemudian dibagi lagi menjadi 4 kelompok, yaitu Cycadinae atau kelompoknya pakis-pakisan, kemudian Coniferae, kelompoknya tumbuhan konifer atau berdaun jarum, kemudian Gnetinae, kelompoknya melinjo-melinjoan, dan Gingoinae. Nah, ini yang hanya ada satu contoh spesiesnya, yaitu adalah Ginkgo biloba, yang biasanya sering kita lihat dijadikan sebagai bahan untuk obat, Ginkgo biloba. Tumbuhan berbiji terbuka. Apa itu tumbuhan berbiji terbuka? Kalau dibaca di sini, yang merupakan kelompok tumbuhan berbiji atau spermatopita yang bijinya tidak terlindung di dalam bakal buah atau varium. Nah, sebetulnya ini adalah bentuk evolusi dari
tumbuhan gimnospermae agar mudah untuk melakukan fertilisasi atau penyerbukan. Nah, karena belum ada mekanisme khusus yang bisa mengantarkan sperma itu ke ovarium secara langsung, berbeda seperti kalau pada angiospermae. Nah, nanti akan kita bahas di siklus hidupnya. Bunga sesungguhnya itu tidak ada. Alat perkembangbiakannya berupa badan yang disebut sebagai strobilus atau yang namanya adalah runjung. Nah, ini runjungnya seperti ini. Namanya strobilus atau runjung. Oke, ini ciri-ciri tumbuhan terbuka secara umum. Pada umumnya berbentuk perdu atau pohon. Perdu itu adalah pohon tapi kecil. Nah, kalau kalian lihat tumbuhan cabai atau pohon cabai, biasanya kita nyebutnya itu adalah tumbuhan perdu. Atau misalnya lagi adalah tomat, itu juga perdu. Tidak ada yang berupa herba. Herba itu tumbuhan yang dia batangnya hijau. Misalnya kayak tumbuhan apa ya namanya? Taukiokot. Nah, tumbuhan suket kiokot itu adalah tumbuhan herba. Dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Tentu juga batangnya juga. Batang dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Nah, karena berkambium, rata-rata tumbuhannya berkambium juga perakarannya adalah berbentuk tunggang. Jadi ada satu akar utama, sedangkan yang di sampingnya adalah akar cabang ataupun rambut akar. Nah, daunnya sempit, biasanya kecil-kecil daunnya, tebal dan kaku. Nah, kalau misalnya kalian tahu daun dengan bentuk seperti ini, bahkan ada yang dia dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin sehingga tidak mudah dibasahi oleh air, maka biasanya tidak mudah ditembus oleh air maksud saya. Itu biasanya dia hidup di lingkungan yang seperti apa kira-kira. Nah, ini. Daun sempit, tebal dan kaku. Biasanya adalah hidup di daerah di daerah yang cukup kering atau kandungan airnya sedikit. Sehingga daun yang bentuknya seperti ini bisa meminimalisir penguapan. Sehingga penyerapan air yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti ini itu tidak terlalu banyak. Sehingga bisa tahan hidup di lingkungan yang cukup kering ataupun kadar airnya yang sedikit. Tulang daun tidak beraneka ragam, artinya hanya beberapa jenis karena daun dari Gymnospermae ini lumayan mirip-mirip. Nanti kalian lihat. Tidak memiliki bunga yang sejati. Meskipun pada kelompoknya Gnetinae, contohnya adalah melinjo itu, Gnetum gnemon, dia sudah memiliki seperti bunga, tapi sebetulnya dia belum bisa disebut sebagai bunga yang sejati. Bunga yang sejati itu hanya ada pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Alat perkembangbiakannya berupa kerucut yang disebut sebagai strobilus atau runjung. Ini mirip seperti pada paku, hanya saja kalau pada paku tugasnya adalah menghasilkan spora. Kalau pada Gymnospermae ini strobilusnya menghasilkan gamet, gitu ya. Alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat pada strobilus jantan dan sel telur terdapat pada strobilus betina. Otomatis karena tadi tugas dari strobilus adalah menghasilkan gamet ya atau sel kelamin, maka ada strobilus yang dia tugasnya menghasilkan sel kelamin jantan dan ada strobilus yang menghasilkan sel kelamin betina. Contohnya ini. Kalau pada tumbuhan ini misalnya tumbuhan pinus ya. Tumbuhan pinus ini misalnya. Nah, itu dia punya dua strobilus yang cukup berbeda. Nah, yang atas ini strobilus yang biasanya mudah kita temui kalau kita di bawah pohon pinus itu biasanya adalah merupakan strobilus yang betina. Dia ukurannya jauh lebih besar. Sedangkan kalau pada kalau pada strobilus yang jantan itu biasanya dia lebih kecil strobilusnya. Nah, itu. Ini lanjutnya adalah terkait dengan siklus hidupnya. Ini perhatikan baik-baik. Harus mulai latihan ya membaca bagaimana siklus hidup itu berjalan. Oke, nanti sepertinya akan saya adakan ulangan
untuk menjelaskan bagaimana siklus hidup dari sebuah tumbuhan atau bab-bab yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, dimulai dari pohon ini. Nah, sebuah pohon pinus ini, dia memiliki dua jenis strobilus yang berbeda. Ada strobilus jantan dan strobilus betina. Yang pada strobilus betina ini, itu terdapat, setiap strobilus itu ada banyak sisik. Jadi ada sisik-sisik yang bisa kita ambil. Jadi bisa kayak jagung itu bisa diambil satu-satu. Nah, dalam satu sisik itu, dia ada satu megasporangium atau cikal bakal dari ovum, gamet betina. Nah, kemudian dari megasporangium itu, kemudian berkembang menjadi megaspora yang ditutupi oleh mikrofil ini, dan akhirnya bisa menjadi gametofit betina yang fungsional. Tentunya setelah melalui meiosis. Nah, meiosis berarti kalau yang dari megasporangium ini masih 2N, berarti ketika sudah menjadi gametofit betina atau sel ovum atau sel telur, berarti menjadi sudah N, sudah menjadi N. Dari 2N menjadi N setelah melalui meiosis. Nah, dalam strobilus jantan juga sama, setiap sisinya dia tetapi ada banyak. Kalau ini kan cuma ada satu dong. Tapi di akhirnya, gametofit betina yang dihasilkan oleh setiap sisi ini ada dua. Ada dua ini. Nah, sedangkan kalau pada strobilus jantan itu dihasilkan banyak mikrospora. Ini kan megaspora. Mega artinya gede, kalau mikro artinya kecil. Kemudian dari 2N mikrospora ini sel induknya mengalami meiosis sehingga menjadi mikrospora yang sudah haploid atau N. Nah, mikrospora ini kemudian berkembang menjadi yang namanya serbuk sari. Nah, serbuk sari ini bisa terbawa angin untuk kemudian sampai di sisiknya strobilus betina. Nah, ketika sampai situ kemudian dia bisa menyerbuki atau membuahi sel telur yang ada di dalam sisik strobilus betina. Terjadilah fertilisasi. Nah, dari fertilisasi itu dihasilkanlah zigot. Nah, kemudian dari zigot itu berkembang menjadi embrio. Nah, dari setelah menjadi embrio itu, sisinya ini akan lepas dari strobilus betinanya. Nah, sehingga menghasilkan biji yang bersayap ini. Nah, kulit biji melindungi embrio sehingga embrionya ini tidak mudah untuk hancur atau kekurangan air. Nah, setelah sampai di tanah, biji ini kemudian dia bisa berkecambah sehingga tumbuhlah menjadi pinus yang baru atau tumbuhan pinus yang baru. Intinya adalah dari ini strobilus jantan dan betina, dia menghasilkan mikrospora kalau pada jantan, yang betina menghasilkan megaspora. Nah, dari sel induknya itu kemudian terjadi meiosis sehingga jadilah serbuk sari, yang ini jadilah sel telur atau ovum, sehingga terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan menjadikan zigot, berkembang jadi embrio, kemudian embrio ini akan berkembang dalam sebuah biji yang dia bersayap, yang merupakan berasal dari sisik-sisik dari strobilus betina ini. Nah, kemudian ini jatuh, tumbuhlah menjadi tumbuhan pinus yang baru. Nah, divisi gimnospermae. Divisi pada gimnospermae ini ada 4, yaitu yang pertama Cicadophyta, Cycas atau kelompoknya Pakis haji itu, pakis-pakisan, kemudian Gingophyta, kelompoknya Ginggobiloba, kemudian Gnetophyta, kelompoknya melinjo, dan Coniferophyta, kelompoknya pinus, damar, karet, dan lain-lain. Atau kita sebut sebagai tumbuhan konifer berdaun jarum. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah yang paling unik, yaitu namanya adalah Gingophyta. Nah, tumbuhan Gingophyta ini dia hanya ada di negara yang subtropis. Nah, yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, tumbuhannya ini berupa pohon yang besar.
dan merupakan tumbuhan yang berumah dua atau dioecious. Nah, ini mungkin kalian belum paham ya, apa yang disebut sebagai tumbuhan berumah dua. Kalau pada pinus tadi, misalnya dalam ini kan Strabilius jantan dan betina ini ada pada satu pohon kan. Nah, ini disebut sebagai berumah satu. Yang artinya tumbuhan berumah satu itu adalah gamet jantan dan betina itu dihasilkan oleh satu tumbuhan. Nah, contohnya pada pinus ini. Sedangkan kalau pada Gingophyta ini ada tumbuhan jantan dan ada tumbuhan betina. Tumbuhan yang jantan menghasilkan gamet jantan saja, tumbuhan betina menghasilkan gamet betina saja. Itu namanya adalah berumah dua atau dioecious. Saya gambarkan seperti ini. Nah, ini ada tumbuhan jantan, yang jantan ini, yang ini adalah betina. Nah, ini saya contohkan pakai bunga agar kita bisa melihatnya lebih jelas. Ya, meskipun gambarnya agak... jantan saja serbuk sari ini. Yang putih tadi hanya ada pada tumbuhan yang betina saja. Kalau yang jantan yang menghasilkan serbuk sari ini hanya ada pada tumbuhan yang jantan saja. Itu namanya adalah dioecious atau berumah dua. Jadi ada tumbuhan jantan dan ada tumbuhan betina. Nah, sedangkan kalau pada tumbuhan misalnya tumbuhan pinus tadi atau tumbuhan yang berbiji tertutup, itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi dalam satu tumbuhan itu ada dua macam jenis kelamin. Nah, ini ada ovul yang kemudian berisi ovum itu.
Nah, dalam bulatan-bulatan ini ada gamet betinanya. Sehingga ketika ini sudah matang, ini akan terbawa oleh angin untuk menuju ke strabilius betinanya dan bisa membuahi strabilius betina. Ciri khas dari bangsa ini adalah batangnya tidak bercabang, jadi mirip seperti kelapa. Daunnya majemuk tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Nah, jadi ngumpul gini. Daunnya itu ngumpul di pucuk ini, mirip seperti pohon kelapa memang. Hanya saja batangnya dia sangat pendek. Yang keempat, yang terakhir adalah Gnetophyta atau kelompoknya melinjo. Nah, ini melinjo ya. Dan kalau kalian perhatikan, sebetulnya Gnetophyta ini sudah sangat mirip sekali dengan Angiospermae karena sudah memiliki seperti bunga. Meskipun bunganya ini belum bisa disebut sebagai bunga sejati. Bunganya berkelamin tunggal sehingga sudah bisa kita katakan sebagai berumah dua. Ada tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Nah, ini berumah dua, ada strabilius jantan dan strabilius betina. Kemudian daunnya berbentuk oval, lonjong, dan duduk. Daun berhadapan dengan bentuk urat daun yang menyirip. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Gnetum gnemon. Nah, ini bentuk daunnya dia saling berhadapan dan tulang daunnya menyirip. Kalau kalian perhatikan ini mirip seperti kalau pada bunga kenanga ya. Nah, ini sudah masuk spermatophyta. Mungkin untuk video ini saya kira cukup ini dulu. Untuk penjelasannya lain bisa kita lanjutkan melalui Google Meet. Saya harapkan kalian jangan bosan-bosan membaca, belajar terus meskipun kondisinya seperti ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.